Kemudian kalau keluhannya sudah muncul akibat sudutnya bertambah lagi, ya sakit di pinggang itu, di mana sakit itu mengganggu, misalnya dia koreksi posisi. Jadi dia kalau berdiri sakit, dia coba duduk. Baru 15-30 menit sudah sakit lagi, posisi itu udah nggak nyaman lagi, terpaksa dia cari posisi lain lagi. Misalnya dia coba untuk tiduran terlentang, baru berapa setengah jam gitu, 1 jam, sudah nggak nyaman lagi posisi itu. Kembali lagi berjumpa para sahabat Bunda dalam kegiatan kita hari ini, Neuro Podcast Bunda dari RSU Bunda Menteng, Jakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu kasus yang cukup banyak terjadi di dalam lingkungan masyarakat kita, di mana bisa menimpa pada anak-anak, remaja, dewasa muda atau usia produktif, dan bahkan pada kasus-kasus geriatri. Yuk, mari kita sejenak luangkan waktu duduk bersama mengikuti acara Neuro Podcast Bunda siang ini bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir saat ini. Ada Dr. Wawan, spesialis bedah saraf. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, salam Putri. Sehat, Dok. Harus dong sehat, salam sehat. Terima kasih banyak ya, Dok, sudah Sama-sama. meluangkan waktu bersama kami di sini. Kita akan sama-sama membedah kasus nih, Dok, yang cukup sering terjadi, yaitu skoliosis, Dok. Dan kemudian juga tidak lupa, selamat siang Putri, salam kenal. Saya senang banget kita hari ini juga kehadiran tamu istimewa kita dalam kegiatan Neuro Podcast Bunda siang ini, di mana nanti dari Putri akan sharing juga ya untuk kasus skoliosis itu sendiri ya. Siap. Gitu. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai aja kali ya. Yep. Dan sekedar disclaimer nih teman-teman semua dan para sahabat Bunda, kalau kegiatan kita pada hari ini sudah mengikuti protokol kesehatan, di mana kita semua sudah melakukan screening sebelumnya ya, sebelum kita berkumpul di sini, dan juga tidak lupa prokes sekarang juga sudah tidak seketat dulu ya, Dok. Iya, betul. Iya gitu. Oke. Baik. Tanpa berlama-lama juga untuk mempersingkat waktu biar teman-teman juga dan para sahabat Bunda juga bisa mendapatkan info yang istilah kata lebih holistik lah ya, Dok dan Kak Putri. Dokter, sebelumnya nih Dok, sebelum kita jam atau terjun ke topik yang lebih dalam terkait dengan skoliosis, sebetulnya skoliosis itu sendiri apa sih, Dokter? Ya. Baik, terima kasih para pemirsa podcast siang hari ini ya. Skoliosis ini memang banyak menjangkiti atau diderita oleh banyak orang ya, terutama kasusnya lebih banyak pada wanita. Dan umumnya memang skoliosis ini sudah muncul ketika memasuki usia pubertas ya. Artinya kecenderungan itu sudah ada sebelumnya, tapi ketika usia pubertas kemudian bisa menjadi sesuatu yang pertambahan dari keluhan maupun kelainan skoliosisnya bertambah. Nah, skoliosis itu sendiri sebetulnya adalah bengkoknya tulang belakang ya. Baik itu di daerah punggung bawah maupun bisa juga di daerah punggung atas atau keduanya sekaligus. Dan itu umumnya bukan karena suatu kejadian, apakah itu karena kecelakaan atau karena mungkin ada tumor atau ada apa, tapi umumnya memang sudah ada merupakan ya, mungkin bahasa awamnya merupakan bakat yang sudah dibawa ya. Karena memang orang yang misalnya orang tuanya atau kakek neneknya skoliosis itu mempunyai kecenderungan untuk diturunkan kepada keluarga selanjutnya. Jadi memang skoliosis ini adalah bengkoknya tulang belakang ya, melebihi batas normal. Karena semua tulang belakang kita tuh bengkok kok, cuma batas normalnya ada. Kalau boleh tahu, Dok,
Sebatas mana sih atau cut off-nya dibilang tulangnya itu bengkoknya melebihi dari batas normal, Dok? Ya, umumnya kita itu tulang belakang kita itu bengkoknya ya plus minus sekitar 10 derajatan. Ya. Bisa kurang sedikit atau lebih sedikit. Tapi biasanya kita menggunakan batasan ini sudah memerlukan sebuah penanganan gitu. Itu di atas 20 derajat. Ya, artinya di atas 20 derajat ketika orang itu kemudian apakah ada keluhan ataupun tidak ada keluhan, itu mungkin memerlukan penanganan lebih lanjut gitu. Itu biasanya. Kemudian, Dok, berdasarkan tadi ya dari sudut kebengkokannya itu sendiri dari tulang belakang kita, pembagian berat ringannya berdasarkan dari kebengkokan itu sendiri itu bagaimana, Dok? Ya. Skoliosis sendiri biasanya diartikan kan bengkoknya tulang belakang itu ke kiri atau ke kanan gitu ya. Jadi bukan ke depan atau ke belakang gitu. Itu ada istilah lain lagi dipakai. Tapi skoliosis sendiri umumnya adalah istilah yang dipakai untuk itu, tulang belakang yang bengkok dari kiri ke kanan begitu ya, atau kanan ke kiri. Nah, pembagiannya tadi, jadi kalau misalnya di bawah 20 derajat itu kita biasanya tidak akan lakukan sebuah penanganan apapun. Nah, tapi kalau sudah sudutnya misalnya antara 20 ya sampai plus minus 40, nah itu kita sudah mulai memikirkan apakah memerlukan pemasangan korset, dan umumnya biasanya kita sarankan untuk dipasang korset khusus untuk skoliosis. Nah, jadi mungkin kalau dianggap ini adalah yang sedang begitu ya. Nah, kemudian kalau di atas 40 ada juga yang menggunakan sampai batas 50 kadang-kadang, tergantung beberapa pendapat ya. Tapi di atas itu kemungkinan besar sudah memberikan gejala. Apakah sakit pinggang, sakit punggung ya, ataupun secara secara estetik sudah kelihatan betul memang pemandangan dari luar pun sudah kelihatan bengkoknya. Itu. Nah, kalau yang berat sekali biasanya kalau sudutnya sudah di atas 70 derajat, itu biasanya kalau di skoliosis yang punggung atas itu sudah bisa menyebabkan sesak napas ya, bisa menyebabkan gangguan di fungsi paru-paru biasanya. Nah, itu tapi umumnya pasien datang ke dokter apalagi di usia muda ya, karena memang biasanya yang datang itu adalah wanita muda, mungkin yang bawa orang tuanya, dan ditanya ada keluhan nggak ada gitu. Jadi yang jadi concern adalah ketika si gadis ini dia buka bajunya mungkin ya, kemudian dia dilihat oleh ibunya dari belakang, kok tulangnya seperti bengkok. Nah, itu kebanyakan umumnya seperti itu munculnya. Tapi yang datang dengan keluhan biasanya itu adalah kalau sudah bertambah usia, mungkin sudah 20-an atau 30-an, di mana sudutnya sudah jauh lebih besar lagi. Kurang lebih begitu. Kemudian, Dok, untuk penanganannya sendiri, Dok, terkait problem skoliosis ini ya, Dok. Selain pemasangan korset seperti tadi yang Dr. Wawan sudah jelaskan, apakah ada yang lainnya, Dok? Ya, secara umum kalau menurut penanganan klinis, biasanya memang di sudut antara 20 sampai 40 derajatan itu apalagi tanpa keluhan, ya memang kita fokusnya pasang korset, di mana tujuannya adalah untuk mengurangi resiko penambahan yang drastis ya. Umumnya itu dengan korset yang benar mudah-mudahan itu bisa kalaupun bertambah minimal begitu. Nah, tapi kalau di atas 40 apalagi di atas 50 ya, itu biasa sudah mulai menimbulkan gejala sakit pinggang, sakit di punggung dan lain-lain, dan juga secara estetis sudah memperlihatkan gangguan yang pemandangan, artinya apalagi kita lihat ya, ada gadis muda ya baru pubertas sudah mulai berpikir tentang lawan jenis dan lain-lain. Nah, dia tentu akan berpikir penampilan saya kok bengkok ini gimana, sehingga dia concern terhadap itu awalnya. Tapi kalau sudah memberikan gejala sakit punggung, apalagi kalau yang tadi sampai sudah bisa menyebabkan gangguan pernapasan ya, itu tentu kita harus lakukan tindakan. Dan umumnya tindakan yang dilakukan kalau itu sifatnya memang mengganggu secara umum adalah akibat skoliosisnya secara general, ya kita akan koreksi sudutnya itu supaya menjadi sudut yang acceptable gitu ya.
Tidak harus jadi 0 karena kan tidak perlu 0 gitu. Iya. Tetapi dikurangi sudutnya sampai sudut yang menurut pengalaman klinis itu acceptable. Misalnya awalnya 70, setelah kita lihat dari berbagai analisa ronsen, oh ini ternyata bisa diturunkan sampai 25 atau 30, ya kita targetnya ke sana. Ada juga orang yang datang ke dokter sudah cukup berumur karena selama ini tidak muncul keluhan walaupun sudah dari kecil ada. Lalu setelah kita evaluasi misalnya sudutnya itu 60 derajat gitu, dan kita mau koreksi, begitu kita lihat ronsennya, fleksibilitasnya segala macam tidak memungkinkan lagi mendekati 25 atau 30 atau 20, jadi cuma bisa sampai 40-an, ya dari 60-an itu mungkin hanya dikoreksi sampai 40-an. Jadi nanti dari analisa medis akan kelihatan berapa target sudut yang dikurangi dari operasi koreksi sudut itu gitu ya. Itu operasi yang cukup cukup butuh analisa yang mendalam bagaimana melakukannya. Kemudian juga kalau ada juga orang yang skoliosisnya mungkin tidak terlalu berat tapi sudah muncul nyeri punggung atau nyeri pinggang, ternyata sudah dievaluasi memang akibat bengkoknya ada beberapa titik yang sarafnya jadi kejepit. Ya saraf kejepitnya aja kita tangani dengan operasi untuk melonggarkan saraf kejepit saja, tidak sampai harus melakukan koreksi skoliosisnya dengan dipasang pen gitu ya, seperti itu. Kemudian dok, berarti gejala-gejala apa saja yang bisa ditimbulkan akibat dari kondisi skoliosis itu sendiri dok? Kalau di daerah punggung bawah yang jelas biasanya kalau skoliosis itu bertambah dan memang biasanya akan kelihatan adalah posisi dari panggul itu tinggi sebelah ya, dan itu mungkin akan menyebabkan pasien ketika berjalan ya akan tidak nyaman juga ya, apalagi pada seorang wanita misalnya. Kemudian kalau keluhannya sudah muncul akibat sudutnya bertambah lagi, ya sakit di pinggang itu, di mana sakit itu mengganggu misalnya dia koreksi posisi. Jadi dia kalau berdiri sakit, dia coba duduk. Baru 15-30 menit sudah sakit lagi, posisi itu udah nggak nyaman lagi, terpaksa dia cari posisi lain lagi. Misalnya dia coba untuk tiduran terlentang, baru berapa setengah jam gitu, 1 jam, sudah nggak nyaman lagi posisi itu karena sakit. Akhirnya dia tidak pernah ketemu posisi yang pas untuk supaya dia senyaman mungkin. Bahkan pada yang sudah nyerinya itu berat, bahkan tidur pun sulit. Mungkin sejam 2 jam tidur sudah kebangun gitu karena sudah muncul rasa nyerinya. Nah, yang lebih lanjut lagi bisa sampai tadi kalau memang saraf itu sudah terjepit berat, ya bisa saja sampai gangguan sensorik, gangguan motorik ya, bahkan gangguan yang sifatnya saraf otonom gitu, seperti gangguan buang air besar, buang air kecil. Nah, tetapi yang lebih kelihatan lagi kalau yang sudutnya itu bengkok di daerah punggung atas. Nah, itu kalau sudutnya tinggi sampai misalnya contoh 70 derajat lebih, itu bisa sampai sesak napas ya, bahkan ya sampai kekurangan oksigen, sehingga dia kalau posisi tertentu itu mungkin dia akan sangat sesak napas banget. Dan biasanya yang seperti itu ya biasanya sudah nyerah lah, itu saya operasi aja kan gitu, biasanya sampai kayak gitu, kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian dok, apakah ada tips nih dok untuk para orang tua di rumah, karena kan tadi dokter Wawan juga sempat bilang ya dok, kalau angka kejadian paling banyak memang pada usia-usia remaja. Nah, supaya para orang tua, terutama para bunda gitu di rumah, itu bisa lebih dini gitu menemukan kondisi-kondisi skoliosis ini gitu. Ya, karena memang dia biasanya walaupun sudah ada sudut yang mungkin sedikit abnormal tapi nggak begitu kelihatan oleh orang awam, biasanya setelah dia mulai menstruasi pertama ya, kemudian setelah itu ada kemungkinan untuk pertambahan sudutnya lebih cepat drastis bertambah. Jadi kalau orang tua sudah mulai melihat pada saat dia lihat anaknya ya, ketika anaknya mungkin karena kan sama perempuan mungkin kalau orang tuanya ngelihat anaknya masih gadis muda tidak menggunakan pakaian kan biasa aja ya, lihat dari belakang lagi gitu. Itu kan kelihatan anak saya kok agak bengkok ini. Nah, itu segera aja datang ke dokter ahlinya ya, bahwa tidak
perlu operasi, bahwa tidak ada keluhan, itu bukan alasan untuk tidak datang ke dokter ahlinya. Karena kalau ternyata setelah dievaluasi ini sudutnya misalnya 30 derajat, memang nggak perlu operasi, keluhan juga nggak ada kok, pasiennya selama ini baik-baik aja. Kemudian juga dari pasiennya sendiri misalnya nggak terlalu peduli sudut segitu, walaupun ini saya kan bukan orang yang sangat penampilan saya harus ini akan mengganggu saya untuk menarik lawan jenis atau apa gitu ya, tapi masalahnya bisa bertambah kan. Nah, jadi sarannya misalnya pasang korset ya, korset skoliosis ya, korset khusus gitu ya, bisa segera dilakukan pengukuran, pemasangan, dan itu akan menjadi sesuatu yang sehari-hari harus dipakai kan, dan diharapkan dengan begitu sudut itu nggak akan bertambah lagi, ataupun kalau bertambah tidak banyak begitu ya. Nah, akibat dari perkembangan si pasien itu sendiri, pertumbuhannya maksud saya ya, suatu saat walaupun dia cepat pergeseran dari sudutnya itu, suatu saat dia akan melambat. Dan umumnya memang kalau kita lihat ketika pertumbuhan seseorang sudah secara pertumbuhan normalnya, bukan cuma tulang belakang tapi juga pertumbuhan sebagai seorang anak dewasa muda, kalau dia sudah berkurang pertumbuhannya, tingginya ya kan, kemudian pertumbuhan lainnya secara fisiologis, nah sudut itu juga cenderung untuk melambat juga untuk bertambahnya. Makanya banyak sekali orang yang setelah umur 30 tahunan biasanya kalau sudutnya anggaplah sudutnya sudah 35 derajat, biasanya setelah itu pertambahannya juga sangat minimal untuk menjadi 40, 50 gitu. Jadi memang yang paling riskan tuh di usia belasan sampai 20-an akhir itu masih sangat fleksibel untuk bertambah cukup banyak. Kemudian ada yang menarik nih dok, terkait dengan skoliosis pada ibu hamil nih dok. Nah itu mungkinkah terjadi dok, dan ada tipsnya nggak dok? Ya tentu kalau skoliosisnya sendiri tidak diakibatkan oleh dia hamil ya, tapi yang ada adalah keluhannya. Jadi orang yang sudah skoliosis, apakah disadari ataupun tidak disadari oleh yang bersangkutan, nah tentu ketika dia hamil bisa meningkatkan resiko untuk terjadinya sakit pinggang kan. Nah jadi itu resiko itu ada. Hamil anakku yang pertama itu, aku ingat banget dulu usia kandunganku tuh 4 bulan. Jadi dibilang masih kecil banget juga enggak, udah kelihatan, tapi sebenarnya masih bisa gesit lah, bukan yang udah hamil tua gitu ya. Tiba-tiba nggak tahu pencetusnya apa, orang tuh bertanya, apa tadi kamu nengoknya kecepatan, apa kamu jalan cepet, apa lari atau gimana? Tiba-tiba cetet gitu, kayak abis aku sakit banget, terus sampai nggak bisa jalan.